Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Angwas Putra Ganda, NIM 11830200087, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Muamalah semester 6C. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hak dan kewajiban hakim beserta para pihak sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Acara Perdata, dosen pengampu Ibu Neng Yani Nurhayani, SHMH. Sebagai pendahuluan, hak dan kewajiban hakim dan para pihak, pengadilan yang mandiri, netral, tidak memihak, kompeten, transparan, akuntabel, dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum. Pengayoman hukum, kepastian hukum, dan keadilan merupakan persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentra dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral, dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan tanpa pandang bulu, dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum, dan hakim mempunyai wewenang yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, mewujudkan kewajiban penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan baik secara horizontal kepada semua manusia dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana ira-ira di atas, perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial. Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksanaan utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan. Salah satu penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban hakim. Yang pertama, hakim wajib melakukan tugas-tugas hukum dengan menghormati asas praduga tak bersalah tanpa menghargai imbalan. Yang kedua, hakim wajib tidak memihak baik di dalam maupun di luar pengadilan dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Yang ketiga, hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan. Yang keempat, hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya, termasuk penuntut dan saksi, berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan. Yang kelima, hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik ataupun mental, usia atau status sosial ekonomi, maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun suatu tindakan. Yang keenam, hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana yang dimaksud dalam butir kelima tadi. Yang ketujuh, hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan ataupun melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam atau menyudutkan para pihak atau kuasanya.
atau saksi-saksi dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan, atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan. Yang kedelapan, hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beretika semata-mata untuk menghukum. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu hakim dilarang menyuruh atau mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya persidangan sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara. Selanjutnya, hak dan kewajiban para pihak. Yang pertama mengenai penggugat. Hak penggugat sebelum persidangan menyampaikan gugatan baik secara lisan maupun tulisan, mengajukan perkara tanpa dikenakan biaya apapun berdasarkan ketentuan dinyatakan tidak mampu, mendapatkan nomor perkara telah dilakukan pembayaran kecuali jika ditetapkan untuk berperkara tanpa dikenakan biaya, mendapatkan tanggal hari sidang pertama dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Pada saat persidangan, hak penggugat mendapatkan juru bahasa jika penggugat tidak memahami bahasa yang dipakai dalam surat ataupun bahasa yang digunakan para pihak dalam pengadilan, saksi, tergugat, ataupun hakim, mendapatkan kesempatan untuk didengarkan keterangannya serta keterangannya seluruh saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan, mendapatkan perlindungan dan perlakuan hukum yang didasarkan pada asas praduga tak bersalah. Setelah pembacaan putusan, hak penggugat mendapatkan salinan putusan, menyatakan menerima putusan, mengajukan upaya hukum jika tidak menerima putusan, mendapatkan pelaksanaan putusan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, kewajiban penggugat sebelum persidangan, melengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali jika ditetapkan untuk berperkara tanpa dikenakan biaya. Pada saat persidangan, kewajiban penggugat menghadiri sidang pertama. Jika tidak, maka hakim dapat memberikan putusan tanpa hadirnya penggugat dengan didahului pemecahan sumpah di hadapan hakim, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, dan mematuhi tata tertib persidangan selama jalannya persidangan di ruang sidang. Setelah pembacaan putusan, kewajiban penggugat mengajukan memori banding, kasasi, peninjauan kembali dalam hal penggugat, mengajukan upaya hukum, dan membayar biaya perkara sesuai dengan upaya hukum yang dipilih berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, hak dan kewajiban tergugat. Hak tergugat sebelum persidangan mendapatkan panggilan dari pengadilan dalam jangka waktu yang ditetapkan sebelum hari sidang. Pada saat persidangan, hak tergugat mendapatkan juru bahasa jika penggugat tidak memahami bahasa yang dipakai dalam surat ataupun bahasa yang digunakan para pihak dalam pengadilan, saksi, tergugat, ataupun hakim, mendapatkan kesempatan untuk didengarkan keterangannya serta keterangan seluruh saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan, mendapatkan perlindungan dan perlakuan hukum yang didasarkan pada asas praduga tak bersalah. Setelah pembacaan putusan, hak tergugat mendapatkan salinan putusan, menyatakan menerima putusan, mengajukan upaya hukum jika tidak menerima putusan, dan mendapatkan pelaksanaan putusan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Kewajiban tergugat sebelum persidangan menghadiri hari sidang pertama. Pada saat persidangan, kewajiban tergugat menghadiri sidang pertama. Jika tidak, maka hakim dapat memberikan putusan tanpa hadirnya tergugat dengan didahului pembacaan sumpah di hadapan hakim, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, mematuhi tata tertib persidangan selama jalannya persidangan di ruang sidang. Setelah pembacaan putusan, kewajiban tergugat mengajukan memori banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam hal tergugat mengajukan upaya hukum dan membayar biaya perkara sesuai dengan upaya hukum yang dipilih berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hak pencari keadilan menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf C SK KMA RI No. 144-KMA-SK-8-2007. Hak-hak pencari keadilan yang pertama yaitu berhak memperoleh bantuan hukum, yang kedua berhak berperkara secara dimajukan ke pengadilan, yang ketiga berhak segera diadili oleh pengadilan,
Yang keempat, berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan. Yang kelima, berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya. Yang keenam, berhak memberikan keterangan secara bebas di hadapan hakim. Yang ketujuh, berhak mendapatkan bantuan juru bahasa, penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia, berhak memilih penasihat hukumnya sendiri. Yang kesembilan, berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Yang kesepuluh, bagi orang asing, berhak menghubungi atau berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan. Yang ke-11, berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan. Yang ke-12, berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang. Ke-13, berhak menghubungi atau menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan, penangguhan, penahanan, atau mendapatkan bantuan hukum. Yang ke-14, berhak menghubungi atau menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya. Ke-15, berhak mengirim atau menerima surat ke atau dari penasihat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya. Ke-16, berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum. Ke-17, berhak menghubungi atau menerima kunjungan rohaniawan. Ke-18, berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya. Ke-19, berhak segera menerima atau menolak putusan. Ke-20, berhak minta banding atas putusan pengadilan dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan dalam acara cepat. Ke-21, berhak untuk mencabut atas pernyataan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang. Ke-22, berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitas sebagai diatur dalam pasal 95 KUHP. Hak-hak dasar pencari keadilan. Yang pertama, memperoleh informasi yang lengkap dan utuh dari bagian kepanitraan meja 1 tentang syarat-syarat pengajuan perkara dan biaya perkara, menggunakan jasa pengacara atau advokat untuk mewakili kepentingan pencari keadilan dalam persidangan atau kuasa insidentil dari keluarga dengan membuat surat kuasa khusus dan menyatakan izin berperkara dari ketua pengadilan agama setempat ataupun negeri, menggunakan hakim mediasi atau pihak ketiga sebagai upaya hukum menempuh perdamaian. Yang keempat, mengajukan eksepsi atau rekonvensi atas gugatan lawan. Yang kelima, gugatan rekonvensi yang dapat diajukan istri atau permohonan dalam cerai, talak dan adalah berdasarkan pasal 149 KHI meliputi memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang ataupun barang, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul, memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya atau separuhnya apabila qabla al-dukhul, memberikan biaya hadhonah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Yang keenam, berperkara secara cuma-cuma atau pro deo bagi para pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara karena termasuk dalam golongan orang tidak mampu. Ketujuh, meminta supaya diadakan pemeriksaan setempat dan sita jaminan terhadap objek-objek harta yang menjadi sengketa. Yang kedelapan, mengajukan upaya hukum verjet, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Dan yang kesembilan, mendapatkan salinan putusan atau penetapan dan akta cerai bagi yang bercerai di pengadilan agama. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai materi hak dan kewajiban hakim dan para pihak, baik penggugat maupun tergugat, dan hak-hak apa saja yang dapat diterima dalam persidangan ataupun dalam pengadilan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ataupun chat DM via Instagram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.